لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله الصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahma wasi'a wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, lindungi kami dari ilmu yang salah. Lindungi kami dari amal yang salah. Lindungi kami dari niat yang salah. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas kehadirannya di majelis mulia ini. Pada kesempatan malam hari ini, tema yang kita bahas masih seputar fikih jual beli. Pembahasan buku pengantar fikih jual beli dan harta haram. Dibuka halaman 24. Yang minggu kemarin gak hadir siapa? Hah? Gak hadir. Halaman 24 ya. Jual beli dalam bahasa Arab disebut apa? Al-bai'. Jual beli itu dalam bahasa Arab disebut al-bai'. Bai'un gitu. Secara arti bahasa jual beli itu saling menjulurkan tangannya gini. Jadi jual beli itu artinya saling menjulurkan, karena kan satu menjulurkan uang, yang itu menjulurkan barang, saling menyerahkan. Nah, jual beli secara istilah yaitu tukar menukar harta. Bahasa Arabnya nih, mubadalatu malin bimalin ligordit tamalluk. Tukar menukar harta dengan harta dengan maksud memindahkan kepemilikan. Apa? Tukar menukar harta dengan harta dengan maksud memindahkan kepemilikan. Mubadalatu malin bimalin ligordit tamalluk. Itu definisi jual beli. Ya karena memang kita tukar menukar harta jual beli itu. Rambutan kita tukar dengan duit. Hartanya duit, itu hartanya rambutan. Anggur ditukar dengan rambutan, itu juga jual beli. Aqua ditukar dengan susu, jual beli. Nah, jadi jual beli itu tidak melulu identik dengan uang dengan barang. Bisa juga barang dengan barang. Nah, di masa zaman dahulu kala, jual beli itu justru seringnya tukar menukar barang dibanding uang. Nah, di zaman dulu halaman 26 tuh. Ya, di zaman Umar. Harga 1 mud anggur kering zabib, halaman 26 tuh ya. Hatib menjual 1 mud zabib dengan harga 2 mud gandum. 1 mud tuh segini. 1 mud segini, tangan orang yang dewasa, yang gede, yang normal. Tangan Nabi lah. Padani kayaknya kira-kira ya gitu ya tangannya. Nah, 1 mud. Kalau saya setengahnya kayaknya. 1 mud gini. Nah,
1 mud kurma kering, ya, itu harganya berapa? 2 mud gandum. Jadi kalau mau dapat 1 mud kurma kering, harus ditukar beli dengan 2 mud gandum. Nah, kata Umar, kemurahan itu. Masa 1 mud kurma kering cuma 2 mud gandum? Harusnya berapa kata Umar? 4. Harusnya 4 mud gandum. 4 beginian gandum. Nah, baru tuh bisa beli 1 mud anggur. Nah, zaman dulu jual beli itu begitu. Kalau zaman sekarang dipraktekin ya kayak gitu mungkin. Kamu beli jeruk itu berapa? Kalau sekarang jawabnya kan harga ya. 50.000 sekilo, 100.000. Nah, kalau zaman dulu itu beli jeruk berapa harganya? 2 karung beras gitu bisa jadi jawabnya. Itu beli gandum misalkan, beli gandum 2 mud berapa harganya? Misalkan 1 mud kurma gitu. Itu jual beli seperti itu di zaman dulu. Karena di zaman dulu tuh lebih mudah jual beli itu pakai barang dibanding uang. Sebab persediaan uang masih terbatas. Yang punya uang tuh cuma orang kaya doang. Kebanyakan orang tuh punyanya barang. Setiap orang masing-masing punya barang. Nah, kalau dia butuhnya gandum, gitu, dia nyari orang yang punya gandum. Terus yang dia punyanya misalkan dia punyanya kurma, dia punya kurma, dia butuh gandum. Berarti nyari orang yang mau kurma, nyari orang yang punya gandum yang butuh kurma. Gitu. Zaman dulu gitu. Pembagian jual beli dilihat dari objeknya. 1 apa? Tukar menukar uang dengan barang. Uang PS barang. 2 apa? Barang dengan barang. 3 uang dengan uang. Uang dengan barang. Barang dengan barang. Uang dengan uang. Nah, uang dengan uang itu yang dipersulit. Yang paling dipersulit. Jual belinya tuh nggak gampang. Harus apa? Harus sama dan harus kontan. Kontan tuh 1 majelis. Nggak boleh terpisah. Sama kuantitasnya. Duit 10.000 ditukar sama duit 2.005. Syaratnya berapa? 2. Nilainya harus sama dan jual belinya harus kontan. Ketika itu juga di tempat itu nggak boleh terpisah. Yadan biadin. Nggak boleh. Nih 10.000 dulu. 2.000 ntar dulu saya pulang dulu ya. Ambil duit 2.000 recehan. Nah, itu nggak boleh. Atau baru ada 8.000. Ntar 2.000 saya ambil dulu ke rumah. Atau 8.000 dulu, 2.000-nya nanti gitu. Itu bukan kontan, berarti masih kurang gitu, Pak. 2.000-nya nanti, apalagi kalau 2.000-nya enggak dikasih. 10.000 ditukar 8.000, ya berarti riba. Kalau lebih namanya riba fadl. Kalau terpisah tidak kontan itu namanya riba nasiah. Paham nggak? 10.000 ditukar 2.000-an 4. Berarti kan ada yang lebih ya. Nah, itu riba apa? Fadl. 10.000 ditukar 2.000-nya 5. Ya, 2.000-nya 5. Tapi baru diserahkan 4 2.000-nya. Yang 2.000 lagi besok. Atau terus saya pulang dulu ke sini nih, ke pinggir misalnya cuma 1 menit. Nah, itu riba apa namanya? Riba nasiah. Harus kontan, tunai di tempat, nggak boleh lebih, harus sama. Dipersulit urusan tukar menukar uang mah. Benda ribawi lah ada 6 benda ribawi itu. 1 apa? Emas. 2 perak. 3 gandum halus.
gandum kasar 4 ya. 5 kurma, 6 garam. Berapa 6? Berapa apa aja? 1 emas, perak, gandum halus, gandum kasar, kurma, garam. 6. Apalin tuh, saya lupa dulu. Emas, perak, gandum halus, gandum kasar, kurma, garam. Duit mana duit? Emas. Duit itu kan statusnya pengganti emas ya. Nah, duit pengganti emas. Jadi jual beli yang dipersulit itu bukan uang dengan barang. Uang dengan barang bebas. Nih duitnya dulu 20.000. Barangnya mana? Ntar ya besok. Boleh. Lebih juga boleh. Lebih tuh. Ya ini kan beli 20.000. Dijual 30. Boleh nggak? Boleh. Kan lebih ya. Berarti kan duitnya lebih tuh. Harusnya kan nggak 20.000 juga kan. Kalau sama harusnya 20. Tapi beli bayar 30. Boleh. Boleh tidak tunai. Boleh kredit. Boleh lebih. Itu tukar menukar uang dengan barang mah itu jual beli. Barang dengan barang selain benda ribawi 6 tadi bebas. Tukar menukarnya bebas. Motor ditukar dengan karung, dengan beras 5 karung, boleh nggak tuh? Boleh. Itu. Ya kelebihan motornya emang. Karungnya cuma 5, berasnya 5 karung. Transfer harus di satu majelis langsung, nggak boleh. Ini Pak Ib nih, saya butuh. Pak Ib butuh uang nggak? 500.000. Oh, butuh cash. Nih Pak Ib nih 500.000. Transfer ya ke rekening saya. Terus saya pulang dulu ya. Nah, riba itu. Kalau via telepon nggak bisa, harus di situ transaksi akadnya. Jadi saya ngasih uang 500.000. Pak Ib langsung transfer, di situ saya tungguin. Itu. Karena kan terjadi tukar menukar uang kan. Saya ngasih uang berapa? 500, Pak Ib ngasih uang 500.000 secara transfer. Nah, kalau terpisah di majelis akad, saya sudah ngasih, Pak Ib belum, ya. Ya belum ketika itu maksudnya. Ketika kita terpisah, belum ada yang menyerahkan salah satunya, berarti riba terjadi, riba nasiah. Kalau nitip gimana? Ini orang bank nih. Ya. Yang penting dianya sama itu yang nuker. Iya, Bu. Kita makan beda lagi, kita diwakilkan dia kan. Ya, berarti yang harus kontan tuh si wakil itu dengan orang bank. Jadi saya ngasih uang gitu ya. Ya. Berarti nggak berlaku Pak Ip sama dia, enggak? Oh iya dia berarti. Iya dia sama sono. Orang bang. Paham ya? Nih Pak Bambang ini 500.000, tolong ya tukar uang ke bank. Nah jangan ngukur saya sama Pak Bambang. Pak Bambang saya kan nggak ada tukar menukar. Benar nggak? Saya mau wakilkan ke Pak Bambang. Nah Pak Bambang nanti ke bank. Nah Pak Bambang sama teller itu harus tunai. Nah, selagi tellernya masih di bank situ, ya, nggak pergi, ya kan nggak mungkin pergi juga dia. Berarti masih tunai. Itu. Makanya saya kalau teman saya transfer di JNE, Pak butuh duit tuh cash, butuh 500.000. Nih Pak, tolong transfer ya. Ya udah. Ntar dulu kamu jangan lu pergi, tungguin sini. Saya nggak bilang nerangin ini, enggak. Nih, tuh transfer udah. Selesai, dia selesai ngasih duit, saya selesai transfer. Gitu. Jangan dia ke WC dulu. Berarti yang terpisah sama majelis ya. Nah, nggak tunai berarti. Tukar menukarnya nggak tunai. Berarti dia duluan. Nah, riba itu. Riba nasiah. Gitu. Sama tukeran receh infak Jumat gitu. Infak Jumat kan 2.000-an ya. Ditukerin ke warung. Tuh, kita ngasih. Terus saya ke kantor dulu ya. Nah, itu tukar menukarnya nggak tunai itu. Riba itu. Ya kalau mau tukar menukar receh, tungguin.
Ya emang begitu dari sononya, bukan kata Ustaz Iqbal. Gitu. Kalau di PT kan biasanya transfer itu kan tinggal baru dikirimnya ambil transfernya. Iya, karena nggak paham fikihnya gitu. Dosanya di mana kan gitu ya, gitu. Tapi emang aturannya gitu, harus tunai. Karena kan uang dengan uang itu. Transfer itu kan uang. Kita uang digital, dia uang kartal, uang kertas. Nah, itu harus tunai gitu, Pak. Beda sama kembalian. Kembalian bukan tukar menukar uang. Kita beli 100.000, beli barang, duitnya 100.000. Nah itu kembalian misalnya 10, dia nyari dulu, kita pergi dulu bentar. Itu bukan tukar menukar, itu mah kembalian, itu mah beda nih, harap dibedakan ya. Kita beli, cuman belum ada kembaliannya, itu mah nggak harus tunai. Itu mah kan yang tukar menukarnya kan uang kita sama barang, paham nggak? Paham ya? Kita beli, kita sedang tukar menukar uang kita dengan barang. Nah, dia kembaliannya belum ada. Ntar dulu Mas ya. Nah, yaudah saya ngerokok dulu misalnya keluar gitu. Beda lah urusan itu mah. Nah, kalau judulnya tukar menukar uang itu harus nilainya sama, kontan tunai satu majelis gitu. Dan itu bukan uang melang, 6 tadi 6 komoditas ribawi. Nantilah khusus ya, biar fokus nanti. 6 komoditas ribawi itu tukar menukarnya ribet, harus sama, harus tunai. Kalau barangnya sejenis, kurma ditukar dengan kurma, harus kontan tunai di majelis akad, harus sama, nggak boleh lebih. Punya kurma ajwa, Pak Yanyan, saya punya kurma biasa, saya 10 kilo, Pak Yanyan cuma 2 kilo kurma ajwanya. Nah, riba itu. Karena kan beda ya ukurannya. Riba fadl, riba. Harus sama. Ya nggak ada yang mau tadi. Ya jual dulu kurma sayanya. Kurma saya yang 10 kilo jual jadiin duit. Paham? Setelah jadi duit beli itu. Berarti kalau udah jadi duit berarti kan saya nukerin duit sama kurma, sama barang ya. Bebas itu mah. Tapi kalau saya nukerinnya kurma dengan kurma, kan benda ribawi nih. Syaratnya 2, harus nilainya sama, harus kontan. Nah, kalau lebih, riba fadl. Kalau nggak kontan, saya nyerahin dulu nih Pak Yana nih, kurmanya 10 kilo. Oh ya, ntar ya saya antar lagi, kurma ajonya 2 kilo. Saya pulang ke rumah, riba terjadi itu. Riba nasiahnya juga. Riba fadalnya juga itu. Beda jenis ya, Pak. Yang penting sama-sama kurma. Beras Cianjur sama beras Karawang ditukar pokoknya harus sama, seleter gitu. Harus kontan tunai. Paham nggak? Nah itu 6 komoditas ribawi tadi. Udah aturannya dari sono begitu, Pak. Nah, dari Ubadah bin Somit radhiyallahu anhu, beliau mengatakan bahwa Rasulullah SAW melarang jual beli emas dengan emas, perak dengan perak, kecuali sama apanya? Takarannya. Nah, barang dengan barang. Ini saya nggak tahu terjemahnya gampang lah. Siapa yang nambahi atau minta ditambahi berarti telah melakukan riba. Iya, maksudnya siapa yang kelebihan ya itu riba itu. Jadi riba itu nggak melulu urusan nginjem duit. Nanti riba tuh ada gini, ada riba qard, riba hutang, piutang, ada riba jual beli. Nah, riba tukar menukar harta tadi jual beli. Kurma ditukar dengan kurma. Ada yang kelebihan, itu berarti ribanya riba apa? Jual beli. Ya, uang cash ditukar dengan uang transfer, tidak tunai atau ada yang kelebihan. Nah, itu ribanya riba apa? Jual beli. Karena kan tukar menukar harta, jual beli ini ribanya. Nah, kalau nginjem duit
10 juta dibayar 12 juta. Itu ribanya riba apa? Riba qard, riba hutang piutang. Kita yang terkenal itu taunya riba itu riba hutang piutang. Padahal 6 komoditas ribawi tadi kalau dipertukarkan tidak tunai dan ada yang lebih, itu juga riba. Tapi ribanya riba jual beli gitu. Dalam hadis ini Nabi SAW memberikan aturan tambahan untuk transaksi emas dan perak. Di mana emas jika ditukar dengan emas maka harus dilakukan secara tunai dan sama kuantitas. Turunan dari hal ini adalah transaksi uang dengan uang. Uang kan turunan emas. Itu jika mata uang yang ditransaksikan sejenis harus dilakukan secara tunai dan sama kuantitas. Nah, kalau sama satu jenis rupiah dengan rupiah berarti syaratnya 2. Tunai di majelis akad dan sama nilainya. Tapi kalau rupiah dengan dolar harus tunai doang. Boleh lebih. 1 dolar boleh dibeli harga 15.000. Lebih nggak tuh? Lebih. Kan itu kan 1 dolar. Kita duitnya berapa? 15.000. Boleh lebih karena beda apa? Beda jenis. Sama-sama mata uang tapi beda jenis. Nanti gampang ya, nanti saya petakan nih. Yang sama jenis aturannya gimana, yang beda jenis. Pokoknya kalau beda jenis boleh beda kelebihan. Uang 10 dolar. Apa harus 10 rupiah? Kan harus sama katanya. Ya nggak ada yang mau. Kata Pak Ustadz, ini tukar menukar uang tuh harus sama. Kalau 10 dolar ya 10 rupiah berarti. Ya siapa yang mau? Nggak ada yang mau. Ya 10 dolar ya berarti berapa? 15.000 kali 10 ya? 150. Nah, yang penting tunai. Nih 10 dolarnya. Mana sini 150 ribunya? Nih, oke beres. Udah nggak ada riba. Tapi itu kelebihan dia 150. Wajar, beda jenis. Beda mata uang. Kalau uang zaman dulu kan 100 rupiah kita jual 100.000. Udah bukan jadi uang. Barang. Jadi barang berarti. Iya. Uang 100.000 sekarang masih berlaku, ya berlaku benda ribawi. Kalau 100.000-nya sudah nggak berlaku, dikatakan pensiun sama BI, ini uang pensiun nih udah nggak berlaku, expired, dijual 200.000, 200 juta, boleh, masuknya jadi barang. Berarti kehitungnya tukar menukar uang 200 juta dengan barang, uang antik. Cuma siapa yang mau beli gitu aja. Iya. Mode. Orangnya dia orang yang antik kan dia. Tuh. Ya, halaman 28. Tukar menukar uang itu bagian paling sempit dalam bab riba. Untuk itulah transaksi mata uang dalam Islam tidak dilarang, namun dibatasi dengan persyaratan yang sangat ketat. Harus tunai, harus sama nilainya jika sejenis. Ingat tuh, apa syaratnya 2? Harus tunai di majelis akad, harus nilai kuantitasnya sama. Nomor 29. Nah, dilihat dari ketersediaan objek. Ini jual beli dilihat dari ketersediaan objek. Mana penghapusnya itu? Iya, penghapusnya. Dia sudah ngeslah. Kau banting aja. Nah. Dilihat dari objek yang ditransaksikan apa? 1, uang. PS, barang. Uang, barang, PS, barang.
Dilihat dari objek yang ditransaksikan. Terus uang PS uang. Nah, sekarang yang selanjutnya yang kedua. Kedua tuh maksudnya pembagiannya. Dilihat dari ketersediaan objek. Apa yang pertama tuh? Sama-sama tunai. Ada uang, ada barang. Iya, dari ketersediaan objek. Ketersediaannya cepat maksudnya. Ini ada uang, ini ada barang. Beli ke warung 10.000, diambil ininya. Berarti sama-sama tunai. Barangnya tunai, uangnya juga tunai. Terus dua apa tuh? Uangnya tunai, barangnya tertunda. Apa akad apa namanya? Akad salam. Uangnya tunai. Nih duitnya, barangnya entar dihutang. Bisa sehari, bisa 2 hari. Intinya nggak tunai. Nih duitnya. Ya ntar ya, saya pulang dulu ke rumah. Tunggu 10 menit. Nah itu berarti nggak tunai. Ya 10 menit kan dianggap tunai lah ya. Sehari gitu ya. Terus 3 apa? Uangnya tertunda, barangnya tunai. Apa tuh? Kredit. Kredit barangnya dibawa dulu nggak? Dibawa dulu kan? Nah, barangnya tunai, duluan barangnya, duitnya belakangan. Itu. 4 apa tuh 4? Uangnya tertunda, barangnya tertunda. Uangnya tidak tunai, tidak full. Tidak tunai itu tidak full. Ini harga barang 1 juta. Saya bayar 990.000. Itu tunai nggak sebutnya? Enggak. Saya bayar DP, dia barangnya belum punya. Nah, itu berarti uangnya dihutang, barangnya juga dihutang. Saya dipahami nggak nih? Nah, ini kan Pak Ahmad nih punya rambutan nih. Saya kasih uangnya. Nih, dia kasih rambutannya. Berarti kan uang tunai, barang tunai. Gitu. Atau kalau barangnya duluan, uangnya belakangan. Berarti apa tuh? Kredit. Itu. Uangnya duluan. Rambutannya udah punya, Pak Ahmad. Cuman masih di dalam rumah. Bisa atau di rumahnya di gudang sono. Nah, berarti apa tuh? Salam. Uangnya saya tunai, barangnya menyusul. Sehari 2 hari, berarti pesan barang itu. Yang penting udah punya Pak Ahmad gitu. Saya bayar DP nih Pak Ahmad, saya beli rambutan 20 karung, nih 5 juta. Pak Ahmad aja belum punya rambutannya, belum punya barang. Dia belum beli, belum punya intinya mah. Berarti kan saya bayarnya DP hutang. Saya hutang berarti kan? DP itu hutang, uangnya hutang, Pak Ahmad barangnya dihutang. Berarti jual beli utang dengan hutang. Jual beli kale, bil kale, jual beli dain, bid dain. Nah, ini nggak boleh yang transaksi begitu. Jadi kalau mau DP, bolehnya orang yang sudah punya barang. Nih Pak Ahmad nih uangnya nih DP 1 juta dulu. Udah punya belum barangnya? Udah punya, ada di gudang. Boleh itu. Gitu. Boleh, karena enggak yang hutang saya doang. Hutang bayar kan? Dia hutang barang enggak sebenarnya mah. Ada. Ya, belum diserahkan doang, tapi dia enggak artinya sudah memiliki barang. Nah. Beli motor juga sama, DP motor. Pastikan orang yang nerima DP itu dia sudah punya motor, sudah punya barang. Kalau inden itu bayangkan dia udah punya barang belum? Belum ya? Bukan barangnya ada di gudang di kota mana, bukan kan? Dia juga nyari dulu kan? Nah, bukannya bikin lah gitu. Nah, kitanya DP hutang. Dianya juga hutang, nggak boleh itu, sepakat ulama. Haram. Itu jual beli utang dengan utang. Kalau mau jadi boleh, kita bayar tunai. Pokoknya salah satu yang tunai. Kalau kitanya tunai,
Berarti kan jadi jual beli apa? Salam. Kan kita duitnya tunai, dia tinggal barang dia nyari. Paham nggak? Atau kita DP, dia barangnya barangnya tunai gitu. Nah, berarti kan jual beli apa? Kredit. Gitu. Pokoknya jangan dua-duanya utang, sayanya utang, dianya utang. Gitu. Makanya latabi malaisa indak. Jangan kau jual barang yang belum kamu miliki. Jadi jangan kita pajang-pajangin barang orang di akun Facebook kita, motor, mobil, PlayStation, kipas angin. Ayo siapa yang mau beli? Siapa yang mau beli? Orang-orang pada bayar tuh, pada DP. Ya, kita aja belum beli barangnya. Nah, itu nggak boleh. Hah? Banyak ya? Gitu. Kenapa nggak boleh? Salah satu hikmahnya, jangan sampai orang udah bayar, dia nggak bisa ngadain barang itu. Gitu. Ya orang cuma katalog doang, mobil, motor, mobil, PS gitu kan di Tokopedia banyak tuh. Seolah-olah dia punya barang. Orang pada transfer ke dia. Ya kalau transfernya full jadi boleh ya. Kan jadi salam. Nah, terus nomor 30. Coba dibaca atau siapa yang baca nih ya? Oh, Pak Jajang ya. Pak Anjaro lah. Hah? Bang Alimun ya, Bang Alimun. Dari halaman 30 ya, Ya, 30. 3 bentuk transaksi pertama hukumnya halal dengan sepakat ulama. Sementara transaksi yang keempat yaitu jual beli kali bil kali hukumnya haram berdasarkan ijma ulama. Terdapat hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, beliau mengatakan bahwa Nabi SAW melarang jual beli kali bin kali. Ya, udah. Sekarang halaman 32. Langsung aja 32. Udah intinya segitu sama. Udah 2. Pengertian jual beli utang dengan utang. Kata al-kali secara bahasa artinya sesuatu yang tertunda atau nasiah. Dari kata kala Pak Ahmad, kopi itu, Pak. Ayah. Ah, punten, Pak. Kopi ya kelau yang artinya tertunda. Yang tuh deh. Boleh banget. Tiga bentuk transaksi kali bil kali utang dengan utang. Ada 3 bentuk jual beli utang dengan utang yang dijelaskan para ulama. Berikut rinciannya. Yang pertama, menjual barang yang belum dimiliki secara kredit. Bentuknya mentransaksikan barang yang belum dimiliki penjual dengan uang yang belum diserahkan secara tunai oleh pembeli. Nah, pertama jual beli utang. Jual barang yang belum dimiliki, berarti kan dia belum punya barang. Yang itu bayarnya kredit, berarti kan belum full ya. Nah, itu utang dengan utang. Menjual barang yang belum dimiliki secara kredit. Saya belum miliki barangnya udah saya jual, padahal saya belum punya. Itu bayarnya kredit. Kredit itu berarti utang. Saya utang, dia utang. Oke, nomor 1. Nomor 2. Nomor 33, halaman 33. Langsung biar cepet. Contoh real. Contoh real jual beli semacam ini di masa sekarang adalah jual beli inden. Pesan barang kepada seorang penjual, sementara si penjual belum memiliki barang dan konsumen diminta bayar DP. Nah, ada kecualinya tapi ya. Kecuali dia produsen barang. Pak Arifin, saya nih DP nih 1 juta. Kebuli 100 porsi. Ya emang belum punya kan, belum buat juga kan? Iya. Tapi kan tukang produksi yang memproduksi barang. Nah itu pengecualian. Itu nggak hutang dengan hutang. Walaupun saya hutang DP, kan DP itu hutang. Dia belum buat, tapi karena dia Sony pembuat, itu namanya akadnya akad istisna jadinya. Boleh DP. Dengan catatan, boleh DP itu kepada orang yang memproduksi barang. Tapi kalau bukan yang memproduksi barang, dia aja beli lagi ke orang, Pak Arifin itu beli dulu nasi kebulinya ke orang, mesen lagi ke orang. Paham nggak? Ya nggak boleh. Paham nggak nih? Jadi Pak Arifin itu bukan buat. Orang ketiga. Minta DP, Maklar. terus dia nyari orang yang buat nasi kebuli, dia beli lagi gitu kan. Jadi dia beli dari orang, dijual lagi.
Nah, itu dia nggak boleh kayak gitu. Tapi kalau dia yang produksi boleh DP. Nah, dealer, kalau dealernya wakil resmi itu dengan catatan dia nggak beli barang ya. Kalau dealernya aja mobil motor beli ke Toyota, berarti bukan wakil itu. Itu mah hanya wakil servis, wakil resmi dalam arti servis, bukan wakil dalam arti dagang. Wakil itu nggak beli. Nah, ada wakil beli. Pak, nih tolong dagangin buku saya, Pak Bambang ya. Tapi beli dulu. Wakil bukan tuh? Ya bukan. Jadi jualan berarti. Wakil mah nih tolong jualin barang saya. Nah, dia dapat upah dari siapa? Dari saya. Paham nggak? Nah, kalau wakil tapi beli dulu, berarti bukan wakil. Dia aja trader. Paham nggak? Nah, dealer itu kalau bener wakil dari perusahaan yang memproduksi, boleh terima DP. Walaupun dia belum punya barang. Jadi inden ke produsen itu boleh. Bisa dipahami nggak nih? Kan Pak Arifin kan produsen. Kan Pak Arifin boleh nerima DP. Itu karena akadnya istisna. Pak Arifin buka cabang di tempat lain. Nah, orang itu sebagai wakilnya Pak Arifin, wakil nasi kebuli. Nah, wakil itu boleh nggak nerima DP? Boleh. Karena statusnya seperti orang yang mewakilkan produsen. Paham nggak? Dealer pun sama. Pertanyaannya nih, dealer tuh mobil, motor yang ada di dealer nih, itu dia beli dulu apa enggak? Beli dulu kan? Nah, berarti dia bukan wakil produsen. Wakil itu nggak boleh, bukan beli, wakil itu dititipi. Itu upahnya dari yang mewakilkan. Itu. Ini ilmu kayak gini nggak gampang nih Pak, saya kayak ruwet nih Pak. Emang nggak ruwet gitu kan. Ya, makanya saya bilang, saya di grup WA, kalau kita waktu ngeluangin buat denger ceramah doang, mau 200 kali nyimak ceramah juga nggak akan pinter-pinter gitu. Tapi kalau nyimak kajian, kita berasa duduk di depan kuliah. Catat, oh ini. Awalnya puyeng juga, nanti lama-kelamaan juga kebuka sendiri. Gitu. Apa jadi bisa nerangin gitu. Apalagi sampai mana sih? Yang kedua tadi. Lupa saya Mas. Yang kedua tadi halaman 34. Belum. Oh, ilustrasi, sebagai ilustrasi. Sebagai ilustrasi. Mukidi pemilik counter HP. Datang Paijo hendak membeli HP merek Jade. Saat itu Mukidi tidak punya. Dan Mukidi menjanjikan bahwa HP merek Jade akan dipesankan ke produsennya dan akan datang sebulan lagi. Lalu Mukidi meminta agar Paijo bayar DP dulu 10%. Kemudian mereka melakukan akad. Setelah deal harga mereka berpisah. Mukidi sebagai penjual, dia belum memiliki barang yang dibeli Paijo. Sementara mereka sudah melakukan akad dan pembayaran tertunda atau belum lunas karena Paijo hanya membayar DP senilai 10%. Termasuk juga arisan barang. Ada 10 udah yang sama ya. Terus termasuk juga arisan barang. Ada 10 orang ikut arisan motor, diundi sesuai urutan nomor. Saat orang kedua, ketiga dan seterusnya membayar arisan, jika kita pahami hakikatnya, dia sedang membayar cicilan motor. Berarti terjadi transaksi utang dengan utang karena motor belum ada dan pembayaran tidak tunai. Nih, 10 orang arisan motor. Misalkan motor berapa sih pantasnya? 20, berarti iurannya berapa nih? 2 juta. Ya. Kali 10 orang berapa? 20 juta. Berarti ada berapa kali kocokan dah? 10 kali kocokan. Nah, berarti ini yang terjadi tukar menukar apa? Uang dengan barang.
barang. Berarti apa? Jual beli. Kan ini uang. Setornya uang. Dapatnya apa? Barang, motor. Berarti ini jual beli ini, bukan hutang piutang. Nah, kalau kita arisan apa? Hutang piutang. Karena kan nggak ada barang kan? Iya. Ya kita nyerahin uang, dapatnya apa? Uang. Bisa dipahami ya bedanya nih. Kita utang nih, arisan kita utang. Nah, arisan yang ilustrasi ini setor 2 juta, dapatnya motor. 1 buah motor. Dan ini otomatis loh ya. Pokoknya siapa yang keluar berarti dia dapat motor. Otomatis, bukan begini. Siapa yang keluar duit berarti duit yang keluar kocokannya dapat uang 20 juta. Nah, silahkan mau beli motor atau enggak. Ya berarti itu mah arisan uang. Paham nggak nih? Bedanya. Ya kalau ada omongan silahkan. Kalau yang udah keluar mau beli motor atau enggak berarti arisan uang itu mah. Tapi kalau yang keluar berarti beli motor dapat motor. Nah, berarti kita sebut ini bukan arisan dalam akad hutang. Arisannya jual beli. Nyetor uang 2 juta dapat motor. Tukar menukar harta dengan motor. Hartanya uang dengan motor. Nah, dikocok yang pertama. Ini kan bayar 200.000. 2 juta salah. Jadi kayak Pak Anjar grogi. 2 juta. Nah, ini kan 2 juta semua nih ya. 2 juta tuh. Nah, keluarlah nomor 1 misalkan. Si A. Nah, si A. Si A nyerahin uang berapa? 2 juta. Dapat apa? Motor. Jual beli apa tuh? Kredit. Kredit. Yang pertama kredit. Kan si A keluar namanya. Dia nyerahin duit berapa? 2 juta. Dapat apa? Motor. Yang kontan apa? Motor. Motornya. Motornya udah ada ceritanya ini gitu kan. Motornya udah ada. Berarti jual beli kredit tuh ya? Kredit. Motornya tunai, uangnya kredit. Nah, yang orang yang kedua, dia setor berapa? 2 juta. 2 juta juga. Dapat apa? Nggak dapat. Hah? Belum dapat. Nggak dapat apa Kan? Nah, padahal kan akadnya jual beli kan? Nah, motornya nggak ada, bayar uangnya juga nggak tunai. Berarti hutang dengan Hutang. paham nggak? Yang ini tuh setor dalam arti beli ini berarti kocok arisan itu kocok arisan jual beli berarti ini. Nah, orang yang kedua tuh dia bayarnya nggak tunai, hutang. Motornya juga nggak ada. Ya sekalipun motornya ada nggak dapet dia kan? Gitu, nggak ada. Berarti hutang dengan hutang. Karena pasti yang arisan itu ngadain motornya 1 dulu kan? Nggak mungkin langsung. Gitu. Nah, itu contoh hutang dengan hutang. Yang pertama doang yang kredit. Makanya kalau mau arisan barang, jangan model begini. Jangan pasti harus dibeliin barang gitu, Pak. Berarti itu terjadi jual yang kedua tuh, orang yang kedua, ketiga, keempat, kelima, sampai ke 9. Ya, 9 nanti kan. Iya, 9 kan. Berarti itu jual beli hutang dengan hutang. Nah, yang pertama doang jual beli kredit. Gitu. Nah, kecuali ada kecualinya. Kecuali si bandar ini, arisannya tuh, motornya sudah ada. Berarti sebenarnya kredit bergilir kalau motornya sudah ada. Bisa dipahami nggak nih? Si bandar itu motornya udah ada 20. Udah ada 20. Nah, yang ini kan yang kocokan pertama kredit. Yang kocokan kedua juga kredit. Gitu. Cuman sebentar. Ya kredit, cuman motornya belum diserahkan. Gitu aja. Hah? Motornya dipajang, udah ada gitu. Tapi kredit aneh gitu. Karena dia sudah nyerahin ya belum ya, sama-sama. Bentar. Ya kredit cuman motornya ditahan gitu doang. Oh, tapi kan belum. Oke, udah. Hah? Barangnya apa? Sebentar sih. Barangnya udah jadi duluan. Barangnya sudah ada.
Oh, tapi karena oke, bentar, jual beli. Nah, kalau itu bukan hutang dengan hutang. Hanya sekedar jual beli. Jadi akadnya berarti yang nomor 2 sampai 10 tuh berarti akadnya. Nah, ini saya belum tahu nih kalau kayak gini nih. Bentar. Udah ada berarti ditalangin gitu. Iya, di talangin bandar. Berarti si bandar tuh emang udah punya motor. Iya. Ini kan ceritanya nggak mungkin juga, ini makanya saya cari yang agak susah. Umumnya kan berarti kan motornya satu-satu dulu, berarti kan? Satu-satu dulu. Nah, ini ceritanya bagaimana kalau seandainya si bandar tuh udah punya motor 20. Gitu. Terus nawarin arisan. Yang keluar pertama berarti kan dapat kreditan pertama. Nah, yang kedua, ketiga, keempat, ketika setor di kocokan pertama, itu kan dia setornya mah sudah. Tapi barangnya belum. Barangnya belum diserahkan, gitu. Tapi ada gitu. Tapi ada, sudah dimiliki oleh penjual, gitu kan. Sudah dimiliki oleh penjual, berarti ini sebenarnya kredit yang tertahan, gitu. Cuma belum diserahkan, nunggu teknis. Dia menang, iya, nunggu teknis dia menang. Gitu. Nah, lanjut, terus. Apa tadi? Kedua, jual beli salam, namun dijual kembali ke penjual sebelum barang diserahkan. Bentuk transaksi ini dijelaskan oleh Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam. Beliau mengatakan dalam Gharib Al-Hadis, utang dengan utang bentuk transaksinya ada banyak. Di antaranya si A menyerahkan 100 dirham ke si B untuk membeli 1 kuintal makanan yang akan diserahkan tahun depan. Ketika sudah berlalu setahun dan saatnya makanan diserahkan, si B mengatakan kepada si A, saya tidak memiliki makanan, namun tolong jual 1 kuintal makanan itu ke saya seharga 200 dirham selama sebulan. Terus langsung aja. Keterangan lain yang semisal dijelaskan oleh Ibnul Atsir dalam kitab An-Nihayah. Nabi SAW melarang jual beli al-kali bil kali. Maksudnya adalah jual beli utang dengan utang. Bentuknya ada orang membeli barang dan akan diserahkan batas tertentu. Ketika sudah jatuh tempo, sementara penjual tidak bisa menyerahkan barang, si penjual mengatakan kepada pembeli, tolong jual barang itu kepadaku dengan tempo tertentu dengan penambahan harga. Kemudian mereka melakukan akad sementara barangnya tidak pernah diserah terimakan. Nah, itu jual beli utang dengan utang. Jadi mesen barang, ngasih duit, itu kan, ngasih duitnya tunai, itu. Baca aja ilustrasi dia biar cepet, Cok. Sebagai ilustrasi, payment pesan beras 1 kuintal ke Bejo seharga 200.000 dan akan dikirim 3 bulan lagi. Payment bayar 200.000 secara tunai. Sehingga Bejo punya utang untuk menyerahkan beras 1 kuintal. Nah, itu berarti akad apa tuh? Salam. Oke, terus? Hingga waktu 3 bulan, Bejo belum bisa menyerahkan beras 1 kuintal. Nah, pas jatuh temponya, barangnya belum diserahin juga. Terus? Kemudian mereka melakukan transaksi ulang. Bejo mengatakan kepada payment, saya tidak bisa menyerahkan beras 1 kuintal. Anggap saja beras 1 kuintal itu sudah ada di kamu. Lalu beras itu saya beli lagi dari kamu seharga 300.000 untuk waktu pembayaran selama 2 bulan. Kemudian mereka setuju. Akhirnya Bejo membayar 300.000 dengan dicicil selama 2 bulan ke depan. Nah, itu jual beli utang dengan utang juga modelnya. Karena si pembeli udah nerima barang belum? Belum. Gitu. Si penjual udah nyerahin barang belum? Belum. Barangnya ada belum? Belum. Tapi sudah ditransaksikan. Gara-gara si penjual belum bisa mengadakan barang. Duh, saya belum bisa ngadain barang nih. Nih Pak Arifin deh. Pak Arifin nih 1 juta buat nasi kebuli. 2 hari lagi ya. Pak 2 hari belum ada juga nasi kebulinya. Kata Pak Arifin, "Tetap seolah-olah gini aja lah." Gitu. Nasi kebulinya udah ada. Nah, saya seolah-olah serahkan, terus jual lagi ke saya. Seharga 1.500.000. Nah, model seperti itu juga disebut transaksi utang dengan utang. Gitu. Utang dengan utangnya tuh
ya saya belum nerima barang. Berarti kan nggak ada tuh. Ada. Utang. Berarti kan saya tuh ngejual barang yang belum saya miliki. Barangnya aja belum ada. Gitu. Nah, terus dia aja membeli barang yang tidak ada. Saya ngejual barang yang belum ada. Pak Arifin juga membeli barang yang belum ada. Nah, itu utang dengan utang. Modelnya kedua ini. Bisa dipahami nggak? Mesen ke Pak Arifin 1 juta kontan. 2 hari kemudian, kan harusnya akan salam ya. Uangnya tunai, barangnya belakang. Pas 2 hari itu, masih kebelinya nggak ada. Kata Pak Arifin, gimana nih? Saya ngebalikin duitnya nggak ada. Itu. Ah gini aja deh. Tad, udah deh gini aja. Seolah-olah nih nasi kebuli ada, saya serahin. Udah jual aja ke saya. Paham nggak? Dibeli berapa Pak? Udah 1.500.000 dah. Gitu. Akhirnya jadi dia punya utang 1.500.000 ke saya. Nah itu kan mentransaksikan apa? Utang dengan utang. Saya ngejual barang, kan saya jadi ngejual ujungnya kan? Saya ngejual barang yang belum ada. Pak Arifin beli barang yang belum ada. Nah, itu jual beli utang dengan utang. Saya belum ada barang, dia belum beli yang barang yang nggak ada. Itu salah nomor kedua. Terus yang ketiga, Menjual benda terutang kepada orang lain dengan tidak tunai. nah, ini maksudnya begini Pak. Ini kan kita lagi ngebahas apa? Jual beli utang dengan Utang. Tuh. Nah, model yang pertama apa? Model yang pertama. Menjual nomor 32 tuh. Nomor 32 apa? Menjual barang Yang belum dimiliki yang secara belum kredit. dimiliki secara kredit. Saya belum miliki barang, dijual kredit. Dia bayar tidak tunai, utang, saya belum punya barang. Utang dengan utang 1. Nomor 2 gimana? Beli salam namun dijual kembali. Nah, jual beli salam, mesen barangnya belum ada, dijual. Saya jual, dia beli, ya barangnya kagak ada. Nah, itu jual beli utang dengan utang. Nomor 3, gimana? Menjual benda terutang kepada orang lain dengan tidak tunai. Terus baca kayak gini ngerti sob. Lanjutnya. Menjual benda terutang kepada orang lain dengan tidak tunai. Dalam kitab Al-Muwatta terdapat penjelasan tentang jual beli al-kali bil kali. Jual beli al-kali bil kali adalah seseorang si A menjual barang miliknya yang masih terutang kepada pembeli si B dengan pembayaran yang masih terutang di tempat orang lain. Dijelaskan oleh Al-Baji dalam Syarah Al-Muwatta, si A menjual barang secara kredit kepada si B, namun barangnya belum ada. Kemudian oleh si B barang itu dijual kepada si C juga secara kredit. Misalnya, Pak Ijo menjual HP ke Mukidi secara kredit 2 juta, tapi HP itu belum ada. Baru dipesan oleh Pak Ijo ke dealernya. Mukidi sudah bayar DP 500.000. Sebelum HP itu datang, Mukidi menjual HP itu ke Bejo secara kredit 2,5 juta. Dan Bejo bayar DP ke Mukidi senilai 500.000. Dalam transaksi ini, Pak Ijo dan Mukidi menjual sebelum ada barangnya. Baik makdum. Lanjut. Ngerti tidak Pak? Hah? Barangnya belum ada, Mas. Gimana coba? Hah? Ngutangin barang utang. Si Pak Ijo kan jual HP nih. Saya jual HP ke Pak Anjar. Kredit. Secara kredit 2 juta. Saya sendiri ini belum punya barang. Saya aja masih pesen nih HP-nya. Pak Anjar, nih beli HP saya. Berapa tadi? Kalau cash 2 juta, ini 2,5 ada kredit. Ya udah. Pak Anjar bayar berapa? 500.000. Karena utang dia kan. Saya belum punya barang kan? Iya. Belum punya barang, saya aja masih beli. Berarti kan utang dengan utang. Nah, HP-nya belum datang, gitu kan? Gitu. Pak Anjar udah jual lagi ke orang lain. Paham nggak? Kita aja utang dengan utang, gitu kan? Kita aja utang dengan utang, saya belum punya barang, Pak Anjar belum punya, belum bayar semua. Jual lagi Pak Ip. Pak Ip, saya beli HP di Sadikbal. Kredit, tipe sekian, berapa? 7,5. Mau nggak? Wah, saya pengen banget tuh HP tipe itu. Udah saya jual lah 3 juta. Nah, gitu. Berarti ini jual beli utang dengan utang. Pak Anjar kan belum punya HP. Nah, Pak Ip juga sama gitu kan.
belum bayarnya juga nggak tunai. Jadi beruntun gitu maksudnya itu, Pak. Jual beli utang dengan utangnya. Main jual beli. Jual lagi bayar. Bayar cash. Biar nen kayaknya. Biar nen bayar panen. Itu bisa, Pak, kayak gitu kejadian bisa. Itu yang dosa tiga-tiganya. Iya, tiga-tiganya. Pak, misalkan nih Pak Nur, kredit, misalkan kredit ke Pak Dani, ya kredit ke Pak Dani, beli HP tipe sekian, Pak Dani aja belum punya barang, Pak Nur DP, berarti kan terjadi hutang dengan hutang tuh. Pas HP-nya datang 5 hari, pas 2 hari berubah pikiran, Pak Nur tuh mau ngebatalin kan gak enak. Kepikiran, saya jual aja, gitu bener nggak? Mungkin kan? Saya jual aja ke Bang Limun. Bang Limun, ini saya jual lagi, bisa jadi dijual 2,5 juta juga gitu kan? Nah, Pak Tanguni oke deal, gitu. Nah itu hutang dengan hutang, belum punya barang, ini juga DP sama gitu. Terus lanjut. Mengapa bayi al-kali bil kali dilarang? Tujuan besar jual beli adalah adanya perpindahan hak milik dari penjual kepada pembeli. Barang berpindah dari penjual ke pembeli dan uang berpindah dari pembeli ke penjual. Ketika keduanya tidak ada yang diserahkan, konsekuensi jual beli sama sekali tidak jalan, sehingga tujuan transaksi sama sekali tidak terjadi. Di samping itu, ketika keduanya tidak ada saat majelis akad, status gorornya menjadi besar. Oh udah ya? Ketiga lagi. Oh udah. Walau alam ya kawan. Nah, saya baca belum tutup soalnya. Ini mah sebenarnya hikmah ini mah. Kenapa jual beli kali dilarang? Ya karena tujuan jual beli apa? Perpindahan hak milik. Barang jadi milik pembeli, uang jadi milik penjual. Nah kalau utang dengan utang, kan uangnya belum full, belum pindah milik, barangnya juga belum ada. Nah berarti nggak terjadi jual beli itu sebenarnya, makanya dilarang. Tujuan jual beli itu kan, nih barangnya, ini uangnya, terjadi perpindahan hak milik, uang milik penjual, barang milik pembeli. Nah kalau jual beli hutang dengan hutang tidak terjadi itu, gitu. Uangnya tidak jadi milik penjual karena belum full. Nah penjual juga belum punya barang. Bisa jadi penjual tuh belum bisa mengadakan barang. DP-nya mah udah, barangnya nggak ada. Gitu. Maka tidak terjadi transaksi jual beli. Dah gitu aja Pak. Barangkali ada pertanyaan Pak. Itu udah beda bahasan lagi tuh. Nomor 38. Berarti tadi yang kayak skema arisan barangnya di stok dulu boleh berarti Ustaz ya? Kalau di stok dulu mah boleh. Biarpun penyerahannya nanti gitu. Iya, karena nggak ada hutang, karena dia sebenarnya udah ngejual. Itu kan arisan, berarti kan dia tuh udah ngejual barang. Cuman diserahkannya nanti kalau menang. Nah, gitu deh bahasanya. Jadi sebenarnya gini, jual beli kredit bergilir. Kalau yang udah punya barang, saya tuh udah punya 20 motor, ya, 20 motor. Siapa yang mau kredit motor ke saya? Tapi ini kreditnya saya nggak bisa ini ya, nggak bisa serentak, paham nggak? Nggak bisa berbarengan 20 orang kredit langsung ke saya. Ini ngasih 2 juta, nih motornya. Ini ngasih 2 juta, nih motornya. Kan jadi gede modal saya kan? Kan jadi gede modal saya gitu. Nah gini aja deh. Yang keluar duluan, nah itu saya kasih kredit. Langsung nih motornya. Itu. Nah yang kedua, kredit sih. Kan duitnya udah saya terima. Nah cuma motornya saya tunda dulu. Nanti kalau pas menang gitu aja. Karena tidak terjadi hutang dengan hutangnya, kenapa? Soalnya sudah punya barang. Kan saya udah punya barang. Itu
ini tuh motor di sini tuh udah jadi milik kalian. Cuman kalian belum tahu kapan dapat giliran menangnya gitu doang. Gitu. Hanya penyerahan barangnya tertunda. Gitu. Terus kalau ini Pak, kalau saya arisan harian, arisan harian, nah terus nanti tapi otomatis kan sebulan sekali ya. Nah uangnya itu sama si bandar itu digolangin tuh kan, Dipakai. gitu. Bahasa dewa. Bahasa kampung. Terus? Soalnya lagi di tren kampung tuh. Iya. Nah, itu maksudnya yang bandarnya itu gimana tuh? Ya kalau akadnya itu nabung, berarti kan wadiah, nitip. Kalau nitip itu sebenarnya nggak boleh dipakai. Tapi karena nilai nitip itu nominalnya ketahuan, yang penting dia pas waktunya bisa ganti, ya boleh aja. Yang penting mah nominal ya, nggak harus fisiknya. Saya nyetor 2.000-an. Iya sehari itu. Ini nyetor 5.000-an, misalkan beda-beda kan duitnya beda-beda. Nah, duit yang itu dipakai. Yang penting kan nominal ya nanti diganti. Pas waktunya. Arisan menang gitu ya. Pas menang. Tapi kalau pas arisan menang duitnya nggak bisa diganti jadi utang berarti. Nah, berarti penyalahgunaan amanah. Tapi perihal dia menggunakan uang itu nggak apa-apa. Yang penting pas waktunya. Nggak boleh, sebenarnya nggak boleh. Nggak boleh. Maksud saya boleh tuh begini, boleh tuh. Ya kalian setor silakan ke saya. Toh duit saya juga banyak. Kan saya kan mau belanja kan boleh dong pakai duit ini. Iya. Yang penting kan pas di rumah saya ganti. Paham nggak? Silakan nominal ini dipakai, yang penting mah nilai di rekening ada. Paham nggak? Gitu. Nah, itu boleh dipakai kalau kayak gitu. Tapi kalau sebenarnya dia juga minjem, dia tuh nggak ada duit, duitnya tuh adanya tuh minggu depan. Jadi saya pakai dulu gitu kan. Nanti pas gajian saya ganti. Tuh gajian lebih cepat daripada menang arisan, paham nggak nih? Arisan kan dikocokkan tanggal 1. Gitu. Ini saya pakai dulu nih, orang-orang pada setor. Itu tanggal 25 saya ganti. Nah, itu berarti penyalahgunaan amanah. Karena orang akan nitip, tapi dia pakai gitu. Tapi kalau duitnya memang udah ada ya silakan. Saya kan di JN kan ada liburan nih ceritanya pemilik gathering. Kapan nih kita ini? Ya makanya nih, gimana padahal itu? Survei di minggu kedua nanti insya Allah mau survei. Oke. Survei. Kemana pada? Ke situ Cilenca. Ya. Pada ngasih uang tuh ke saya nabung 100.000. Ya duitnya mau saya pakai mau enggak, yang penting nilainya ada. Beneran ada, bukan nanti. Kalau nanti sebenarnya kita ngutang itu. Paham ya? Ya sama kas RT juga. Duitnya ada nggak di rekening? Jangan-jangan duit Bapak misalnya udah ada 2 miliar. Duit rekening RT mah gampang, itu gue pakai juga. Nah, saya di rekening 2 miliar. Tenang aja duit dipakai, guys. Jangan terpaku kepada fisik itunya gitu, Pak. Fisik duit itunya. Wah, saya pakai. Dosa nih enggak. Ya enggak, kalau ada emang udah duit mah. Ya kan gampang tinggal ngambil yang di rekening. Kecuali nggak ada gitu ya. Kecuali kagak ada. Pakai usaha buat dia gitu. Pakai usaha buat dia. Nah, itu jadi penyalahgunaan amanah. Dan hasil usahanya untungnya itu nggak sah. Hasil keuntungannya itu sebenarnya milik orang yang punya uang. Milik yang punya uang. Ada kaidahnya gini. Laisa li'irki zalimin haqqun. Pak Basori ke mana itu? Tara ayat. Tiba-tiba ingin Pak Basorin. Nah, keringat orang yang zolim itu tidak punya hak. Hasil usaha orang yang zolim tidak punya hak. Duit masjid misalkan, duit sekolah, duit RT dipakai dagang, kayak modal. Nah, hasil untungnya tidak sah dimiliki. Tidak sah. Milik siapa? Milik orang yang punya uang. Misalkan duit RT 5 juta dipakai dagang, untung 5 juta. Ya.
Nah, 5 juta itu milik kas RT. Harus dikembalikan. Beneran, nggak boleh dipakai. Kalau dipakai, ya haram. Karena kaedahnya begini lagi nih. Al-malu wa ma yatawalladu minal mal li sahibil mal. Al-malu wa ma yatawalladu minal mal li sahibil mal. Harta dan turunannya milik orang yang punya harta. Harta dan turunannya milik yang punya harta. Duit 5 juta jadi punya turunan, untung milik yang punya harta. Waktu itu nanya tuh Pak Jajang ya di grup teh tuh. DKM ngutang ya ke saya ya. Ngutang gitu ya. Minta tolong dibelikan gitu ya. Tolong belikan apa? Kipas. Berarti kan Pak Jajang memberi hutang ke siapa? Ke DKM. Nah, berarti itu duit yang belanja itu duit siapa? Duit DKM. Iya kan duit Pak Jajang kan hutang. Berarti jadi duit siapa? Duit DKM. Berarti Pak Jajang jadi wakil siapa? Wakil DKM. Beli apa teh? Beli kipas. Terus dapat apa? Pot. Nah, pot itu milik siapa? Milik masjid. Kenapa? Karena itu uang siapa? Uang masjid. Tapi kan uang saya. Iya kan kamu membeli itu atas diri sendiri apa atas nama DKM? Paham kan ya, Pak? Ya, paham. Dia beli atas dirinya sendiri. Oh, saya beli nih. Yang kalau atas dirinya sendiri berarti uang itu statusnya milik siapa? Milik Pak Jajang. Berarti kalau dapat bonus ya milik dia. Nah, kalau dia disuruh beli, berarti kan dia memberi hutang ke apa? Ke DKM. Berarti dia membeli itu sebagai wakil apa? Wakil DKM. Statusnya berarti sama seperti DKM. Seperti uang masjid itu. Nah, kalau dapat bonus milik siapa? Ya milik masjid. Al-malu wa ma yatawalladu minal mali sahibil mal. Gampangnya gini lagi, dititipin kantor, suruh beli komputer, duit 20 juta. Belilah ke komputer, ke toko komputer. Dapat diskon, dapat Cosmos. Nah, itu Cosmos itu kan nggak ketahuan sama perusahaan tuh. Biasanya sih ditilep ya. Yang penting kan beli apa? Beli komputer kan? Ya beres sesuai laporan. Nah, itu nggak boleh tuh diambil tuh bonusnya tuh. Harus laporan. Karena al-mal wa ma yatawalladu minal mali sahibil mal. Harta dan turunannya milik yang punya harta. Gitu. Karena statusnya kita sebagai wakil dari kantor. Kecuali saya beli sendiri. Saya beli, saya dapat bonus, terus saya tawarin ke kantor. Pak, mau beli nggak nih laptop saya? Kantor beli, ya kasih laptopnya, bonusnya milik saya. Bisa dipahami nggak, Pak? Bisa. Itu. Kalau bilang boleh. Apa? Kalau bilang boleh. Bukan bilang doang, ngasih tahu, bilang dikasihin. Kira-kira buat saya apa enggak gitu. Bukan cuma bilang sambil udah di rumah gitu kan. Bilang mah nggak di rumah gitu. Ya pokoknya kita sebagai wakil dari DKM, wakil dari kantor, wakil dari sekolah, wakil dari RT, belanja-belanja berarti kita tuh atas nama wakil itu. Kalau dapat bonus-bonus itu bukan buat kita sebenarnya mah. Karena kita pakai uangnya bukan uang kita. Kita tuh statusnya wakil. Wakil itu sama seperti yang mewakilkan. Bisa dipahami nggak nih, Pak? Kenapa jadi milik saya? Kan saya yang belanja. Iya, emang kamu yang belanja. Duitnya duit siapa? Kan gitu logikanya ya. Duit siapa emang? Coba kalau nggak ada duit itu, kamu belanja nggak? Enggak. Jangan pusing mikirin ininya. Itu kan saya yang belanja ke situnya. Iya, emang kamu yang belanja. Tapi duitnya duit siapa? Kalau nggak ada duit itu nggak belanja kamu. Kan gitu ya? Dan demikian Pak, wallahu a'lam bishawab. Ada lagi. Apa nih? Banget. Dolang.